kali ini, saya dan kelompok sedang berada di Mall Kota Casablanca. Jadi kami akan menjelaskan mengenai sejarah kekalahan Jepang di Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik yang berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kami juga akan mewawancarai beberapa pengunjung yang datang ke mall sini dan kita akan melihat tanggapan mereka. Selamat menyaksikan. Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik yang terjadi pada Desember 1941 sampai dengan tahun 1945 berakhir dengan kekalahan Jepang. Nah, kekalahan Jepang ditandai dengan penandatanganan perjanjian penyerahan atau kapitulasi Jepang kepada sekutu pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal USS Missouri. Yang dimana perjanjian tersebut, di dalam perjanjian tersebut, sekutu diwakilkan oleh Jenderal Douglas MacArthur dan Jepang diwakilkan oleh Menlu Mamoru Shigemitsu. Nah, dengan adanya perjanjian tersebut, maka Jepang menyerahkan dirinya kepada sekutu. Jepang menyerahkan dirinya karena pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 dijatuhkan 2 bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, di mana kedua bom tersebut merupakan puncak dari operasi militer sekutu. Nah, bisa dibilang setelah adanya bom tersebut, Jepang sudah disekamat oleh sekutu. Setelah sebelumnya sekutu telah melancarkan berbagai serangan kepada Jepang, mulai dari operasi kapal selam hingga menebar ranjau di lepas pantai Jepang. Nah, Jepang juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menyerah, karena sekutu juga sudah mengincar pusat-pusat industri dari Jepang, seperti industri kapal dan industri lainnya. Oleh karena itu, Jepang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Selain melakukan pengemboman di Hiroshima dan Nagasaki, Amerika juga melakukan serangan terhadap armada militer Jepang, yang dimana armada militer Jepang kalah pada saat itu. Nah, dan oleh sebab itu, karena armada Jepang yang kalah, pasokan sumber daya alam dari negara-negara yang dijajahi oleh Jepang tidak bisa sampai ke Jepang. Sebagai catatan, Jepang merupakan negara kecil yang dimana mereka tidak memiliki banyak sumber daya alam. Oleh karena itu, mereka mengambil sumber daya alam dari negara-negara yang didudukinya. Nah, karena kekalahan Jepang di dalam perang tersebut, pasokan-pasokan bahan-bahan untuk industri Jepang tidak bisa sampai ke negaranya. Misalnya dari Indonesia terdapat minyak bumi tidak dapat sampai ke Jepang karena kekalahan Jepang dan juga pengeboman di berbagai kota. Selain itu, Jepang juga bergantung pada negara-negara yang duduki di Asia. Sebagian besar kekuatan Jepang berasal dari negara-negara yang didudukinya, karena Jepang sangat mengandalkan pasokan-pasokan sumber daya alam dari negara-negara yang didudukinya. Perang Asia Timur Raya adalah bagian dari Perang Dunia Kedua. Kekalahan Jepang dalam konteks global berarti kemenangan sekutu atas Imperium Jepang. Hal ini karena di negara-negara sekutu selama Perang Pasifik biasanya dikenal sebagai bagian dari Perang Dunia Kedua atau sebagai Perang melawan Jepang. Bagi Amerika Serikat, kapitulasi Jepang adalah kemenangan di teater Asia Pasifik. Kekalahan Jepang diperingati sebagai Victory over Japan Day dan sebagai akhir dari Perang Dunia Kedua. Selain itu, bom Hiroshima Nagasaki juga dapat dilihat sebagai buah dari proyek Manhattan. Proyek ini dipimpin oleh Amerika Serikat dengan dukungan dari Inggris dan Kanada dari tahun 1942 sampai 1946. Bom Little Boy dan Fat Man yang digunakan masing-masing dalam pengeboman atom Hiroshima dan Nagasaki dapat dikatakan sebagai hasil dari keberhasilan di proyek Manhattan ini. Salah satu artefak yang ada dari bekas pengeboman Hiroshima Nagasaki adalah Genbaku Dome, atau bisa disebut Atomic Bomb Dome, yang dimana kenapa itu disebut monumen? Karena itu merupakan satu-satunya bangunan yang tersisa setelah pengeboman di kota Hiroshima. Bangunan tersebut selesai dibangun pada tahun 1915. Nah, bangunan tersebut meledak pada tanggal 6 Agustus 1945 pada pukul 8.15. Nah, semua orang yang ada dalam situ tewas, kecuali ada satu penjaga yang pulang pada jam 8. Nah, gedung itu sampai sekarang masih ada dan dijadikan sebagai cagar budaya yang membuat kita teringat mengenai pengeboman di Hiroshima. Nah, artefak yang lain
adalah kapal USS Missouri. Kapal ini dipesan oleh Amerika pada tahun 1940 dan ditugaskan pada tahun 1944. Nama Missouri diambil dari salah satu negara bagian Amerika Serikat. Nah, kapal ini merupakan tempat terjadinya perjanjian, penyerahan atau kapitulasi Jepang kepada sekutu. Nah, kapal ini dibebas tugaskan pada tahun 1992. Namun, nama dari kapal ini masih tercatat sebagai kapal armada perang sampai tahun 1995. Hingga akhirnya disumbangkan ke Asosiasi Memorial USS Missouri pada tahun 1998 dan akhirnya dijadikan kapal museum di Pearl Harbor, Hawaii. Kalau menurut aku, kondisi militer Jepang sebelum bom atom pasti dia lebih kuat ya, karena dia kan juga ya kayak gitulah pokoknya. Kondisi militer ya sebenarnya dia juga udah banyak tekanan dari sekutu, tapi ya namanya orang berperang, apalagi kita tahu sifat orang Jepang itu dia pantang menyerah. Nah dia itu ya tetap akan terus berusaha untuk supaya bisa mempertahankan atau memenangkan semua peperangan itu. Menurut saya kondisinya sih kuat ya, apalagi ditambah dengan Jepang yang ikut PD2 terus ikut perang-perang sampai pada akhirnya dia juga nyerang Pearl Harbor, ya, pangkalan Amerika. Ya karena kan waktu di bom atom itu Jepang jadi lumpuh. Wah, bisa nanti. Jadi kan jadi kan dia mau nggak mau dia bisa apa kalau kita mau apa, dia udah nggak ada kekuatan lagi. Kalau mau ngelawan lagi gitu. Kalau menurut aku kayak gitu sih. Ya tentu saja, karena kan di negaranya itu terjadi kekacauan. Mau nggak mau dia harus balik lagi ke negaranya untuk paling tidak dia bisa membantu atau menolong orang-orang yang di negaranya. Berpengaruh karena kan waktu itu Indonesia lagi jajah Belanda. Nah, terus Jepang datang bilang kayak ya kita saudara senasib lah, inilah itulah. Terus ingin bantu juga. Tapi gara-gara dibom sama Amerika itu, Hiroshima dan Nagasaki, itu pengaruh dong ke negaranya, ke ekonomi lah atau politik, yang membuat Jepang semakin melemah. Nah, makanya dia juga mundur dari Indonesia ini, jadi ngaruh banget. Jadi sebenarnya tuh dengan Jepang dibom tuh sebenarnya menguntungkan kita atau gimana sih? Ya menurut saya sih, ya bisa dibilang ada untungnya juga sedikit, tapi ya karena kan ternyata Jepang datang bilang saudara senasib, pada akhirnya dia juga menjajah Indonesia juga kan. Dengan dibomnya juga jadinya kan si Jepangnya pergi dari Indonesia. Kalau menyadari kalah itu belum ya, tapi mereka itu sebetulnya didesak, dan salah satu momen yang tepat itu adalah ketika pengeboman bom atom itu. Seandainya Jepang itu bisa aja menang, tapi karena ditekan oleh sekutu yang pada saat itu adalah Amerika Serikat, mengebom Hiroshima dan Nagasaki, dan negara Jepang itu luluh lantah baik secara ekonomi maupun militer. Akhirnya pemerintah Jepang menarik seluruh militer yang ada di Indonesia untuk kembali, karena kondisi Jepang sendiri saat itu ya memang kalah. Mereka nggak tahu. Enggak. Nggak tahu. Enggak. Menurut saya sih enggak ya, soalnya kita juga nggak tahu loh apa yang akan terjadi ke depannya. Yang saya tahu mungkin salah satunya Amerika, dan kemudian yang pertama kali mengakui kedaulatan Indonesia itu merdeka adalah Palestina. Yang berkaitan dengan sekutu kan banyak tuh. Salah satu Amerika, Inggris, selebihnya saya nggak tahu deh negara mana lagi. Oke, makasih Pak. Iya, sama-sama. Dari sekutu, cuma saya lupa negara pastinya apa aja. Setahu saya sih Uni Soviet ya. Iya. Ya, gitu. Dampak selanjutnya dari kekalahan Jepang di Perang Asia Timur Raya adalah kapitulasi Jepang. Lebih lanjutnya, Kaisar Jepang kehilangan statusnya sebagai dewa. Jepang tidak diperbolehkan memiliki angkatan perang, kecuali pasukan untuk membela dirinya sendiri, namun diperbolehkan memiliki industri untuk menopang dirinya.
dan kekalahan Jepang membuat dirinya kehilangan berbagai wilayah jajahan di wilayah Manchuria, Korea, dan Asia Tenggara. Hal ini berarti beberapa negara yang sebelumnya dijajah oleh negara-negara Eropa seperti Indonesia berhasil memperoleh kemerdekaannya. Secara khususnya bagi Indonesia, bekas anggota tentara PETA menjadi leluasa melakukan konsolidasi untuk mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, senjata dari tentara-tentara Jepang dapat digunakan oleh tentara Indonesia selanjutnya. Terlepas dari itu, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power yang kemudian dimanfaatkan oleh pemimpin Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai tanggapan kelompok kami mengenai peristiwa kekalahan Jepang di Perang Asia Timur Raya dan tanggapan kelompok kami mengenai hasil wawancara yang telah kami lakukan sebelumnya. Pertama-tama, kekalahan Jepang di Asia Timur Raya adalah salah satu faktor yang sangat penting yang mempengaruhi kemerdekaan Indonesia dan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Perang ini menitikberatkan kekalahan Jepang dan bagaimana Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat dan menyelesaikan Perang Dunia Kedua. Untuk tanggapan kami mengenai hasil wawancara tadi, banyak sekali orang yang berpendapat bahwa kekuatan militer Jepang sebelum berakhirnya perang masih sangatlah kuat. Namun, kekuatan militer Jepang sebelum bom atom sudahlah sangat lemah. Contohnya, kota-kota Jepang sudah luluh lantah dan Jepang tidak lagi memiliki armada laut yang kuat untuk bisa menjaga seluruh wilayah jajahannya di wilayah Pasifik. Banyak orang yang berpendapat bahwa bom atom adalah titik utama atau faktor utama bagaimana Jepang menyerah akhirnya. Namun, banyak juga faktor-faktor lainnya seperti bagaimana tekanan internasional dari Inggris, dari Amerika membuat yang ingin Jepang menyerah tanpa syarat. Selain itu, ada juga faktor-faktor kecil lainnya seperti bagaimana Rusia akhirnya menyatakan perang terhadap Jepang dan tidak lagi menaati fakta non-agresi yang membuat Jepang akhirnya merasa invasi Rusia ke arah Jepang bagian utara akan membuat Jepang hancur dan hilang statusnya sebagai suatu negara kekaisaran. Sekian. Sumber yang kami gunakan antara lain ussmiyori.org, visithiroshima.org, tirto.id, bumbasis.com, sejarahlengkap.com, dan buku cetak halaman 250-251. Kelompok kami melaksanakan wawancara di Mall Kota Casablanca pada tanggal 12 Maret tahun 2020. Sekian video dari kami. Terima kasih.